Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya Ana Febriana dari Prodi PG PAUD kelas 3B akan mempresentasikan rangkuman perkembangan bahasa anak dengan berbagai macam gangguan komunikasi. Untuk memenuhi mata kuliah saya yaitu perkembangan bahasa anak usia dini dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Nurdini Ferianti SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yaitu tentang gangguan perkembangan bahasa pada anak. Apa itu gangguan perkembangan berbahasa? Yaitu ketidakmampuan untuk keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal, atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak sesuai kelompok umur, bisa dengan jenis kelamin, bisa dengan adat istiadat, dan tentu dengan kecerdasannya. Oleh sebab itu, bila gangguan bicara dan bahasa tidak diterapi dengan tepat, akan terjadi gangguan kemampuan yang lain seperti membaca, kemampuan verbalnya, perilakunya, penyesuaiannya, psikososialnya, dan kemampuan akademis yang buruk. Baik, selanjutnya yaitu apa yang dimaksud gangguan komunikasi, yaitu meliputi berbagai lingkup masalah. Seperti gangguan bicara, gangguan bahasa, dan gangguan mendengar. Gangguan bahasa dan bicara itu seperti apa sih? Melingkupi gangguan artikulasi, bisa dengan gangguan mengeluarkan suaranya, afasia itu apa sih? Kesulitan menggunakan kata-kata. Biasanya karena adanya memar atau luka pada otak. Dan keterlambatan di dalam berbicara atau berbahasa tergantung dari beberapa penyebab, termasuk di dalamnya adalah faktor lingkungan atau gangguan pendengaran. Selanjutnya yaitu karakteristik apa sih pada anak dengan gangguan komunikasi? Kita bisa lihat ya, dari pada saat bayi yang tidak terespon dengan suara atau tidak biasa bubbling atau mengoceh. Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan. Karakteristik atau tanda yang khas pada anak yang mengalami gangguan komunikasi antara lain: 1. Tidak dapat menggunakan bahasa tubuh seperti menunjuk atau melambai pada anak usia 12 bulan. Yang kedua, memilih bahasa tubuh dibandingkan vokalisasi untuk berkomunikasi pada usia 18 bulan. Selanjutnya yaitu memiliki kesulitan menirukan suara atau kata pertama tidak muncul pada usia 18 bulan. Biasanya bayi itu suka bilang mama. Kita lihat pada usia 18 bulan itu anak sudah bisa mengucapkan atau belum. Selanjutnya yaitu pada anak usia lebih dari 2 tahun hanya dapat mengulang kata atau suara tanpa mampu menghasilkan kata atau kalimat sendiri. Misalnya ngoceh tapi tidak jelas katanya seperti apa yang anak itu maksud. Yang selanjutnya yaitu hanya mengucapkan beberapa kata atau suara berulang-ulang. Selanjutnya tidak dapat mengikuti petunjuk sederhana. Yang selanjutnya yaitu memiliki suara yang tidak biasa, suara hidung. Selanjutnya yaitu macam-macam gangguan komunikasi. Yang pertama itu gangguan bahasa. Bahasa di sini adalah ujaran dan bukan tulisan. Seseorang pembicara bahasa akan selalu sadar apa yang dikatakan, akan tetapi ia tidak sadar bagaimana mengatakannya. Bentuk gangguannya seperti apa sih? Yang pertama itu keterlambatan dalam perkembangan bahasa adalah salah satu bentuk dalam kelainan bahasa yang ditandai dengan kegagalan klien dalam mencapai tahapan perkembangan sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal seusianya. Yang kedua itu afasia. Afasia ini adalah salah satu jenis kelainan bahasa yang disebabkan adanya kerusakan pada pusat-pusat bahasa di konteks selebri. Kerusakan pada pusat-pusat tersebut dialami anak afasia anak.
Dan kerusakan pusat yang dialami oleh orang dewasa disebut afasia dewasa. Nah, secara klinis, afasia dibedakan menjadi ada afasia sensoria, afasia motoris, afasia konduktif, dan afasia amnestik. Yang kedua yaitu gangguan bicara. Perkembangan bahasa tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan bicara. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan di mana anak dibesarkan. Nah, di sini ada beberapa bentuk gangguannya. Disoundia, ada juga dislogia. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Disastria, itu kelainan bicara yang terjadi akibat adanya kelumpuhan. Nah, disglosia, kelainan bicara yang terjadi adanya kelainan bentuk struktur dari orang bicara. Nah, di sini ada antara lain ada palatoschisis, sumbing langit-langit. Ada maloklusi, salah satu gigi atas dan gigi bawahnya. Anomali, kelainan atau penyimpangan cacat bawaan, misalnya bentuk lidahnya yang tebal, tidak tubuh volume, atau tali lidahnya yang sangat pendek. Selanjutnya yaitu dislalia. Ini gejala gangguan bicara karena ketidakmampuan dalam memperhatikan bunyi-bunyi bicara yang diterima sehingga tidak mampu membentuk konsep bahasa, misalnya makan menjadi kaman atau nakam, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga itu gangguan suara. Gangguan pada proses produksi suara merupakan salah satu jenis gangguan komunikasi. Gangguannya itu meliputi apa? Kelainan nada, terus ada kelainan kualitas suaranya, dan ketiganya ada kelainan afonia. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat itu gangguan irama. Stuttering atau gagap. Nah, gangguan ini gagap ini berarti berupa kelancaran berbicaranya berupa pengulangan bunyi atau suku kata ke kanan, seperti itu. Nah, clustering yaitu gangguan kelancaran bicara yang disertai bicara yang sangat cepat sehingga terjadi kesalahan artikulasi, saking cepatnya biasanya suka belok. Ada apa dengan di mana? Misalkan seperti itu, sehingga sulit dimengerti. Nah, yang selanjutnya yaitu palilalia. Palilalia itu kelainan ini jarang terjadi dan biasanya terjadi setelah usia dewasa. Penyebab gangguan komunikasi pada anak itu seperti apa sih? Nah, beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara adalah gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, retardasi mental, kelainan genetik, atau kromosom. Nah, seperti ada kromosom, autis, mutism, selektif, atau keterlambatan fungsional, afasia reseptif, dan deprivasi lingkungan. Apa itu deprivasi lingkungan? Deprivasi lingkungan itu terdiri dari lingkungan yang sepi, status ekonomi sosial, teknik pengajarannya yang salah, atau sikap orang tuanya. Nah, dan faktor lingkungannya, penyebab gangguan komunikasi ini antara lain ada faktor lingkungan seperti riwayat keluarga, pola asuh, lingkungan verbal, pendidikan, jumlah anak, genetik, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu apa yang dilakukan pada anak dengan gangguan komunikasi. Nah, kita dapat mencurigai adanya gangguan komunikasi, maka evaluasi dini oleh profesional sebaiknya segera dilakukan. Suatu evaluasi yang dilakukan oleh ahli patologi bicara dan bahasa diantaranya adalah mereka melihat kemampuan berbicaranya dan berbahasa anak Anda menggunakan tes dan skala yang sudah distandarisasi. Nah, beberapa cara yang dapat diterapkan untuk memberi semangat dalam proses perkembangan anak yaitu ekspresi kalimatnya seru. Nah, bisa dengan mengkombinasikan ekspresi verbal dengan mengarahkan atau melakukan gerak isyarat untuk mendapatkan benda, mengoceh selama bermain,
menirukan kata terakhir yang diucapkan anak, menirukan suara lingkungan. Nah, selanjutnya berusaha untuk bernyanyi. Maka sangat penting deteksi dini gangguan komunikasi pada anak dan memulai terapinya segera mungkin. Nah, karena anak dapat meningkatkan keberhasilan terapi dan dapat juga membantu memperbaiki proses tumbuh kembang anak yang terganggu. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.